Sampurasun. Hari ini kita ngobrol santai lagi tentang Kesundaan. Sunda adalah suku terbesar kedua di Indonesia ya. Begitu banyak seni budaya yang ada di suku Sunda itu sebagai identitas Kesundaan ya. Jadi orang lebih mengenal suku Sunda dari kebudayaannya itu, dari kesenian yang ada. Namun eksistensi Kesundaan ini sekarang sudah mulai menghilang, sudah mulai redup. Kenapa? Karena masuknya kebudayaan-budayaan luar, terus karena perkembangan zaman yang saat ini begitu pesat kemajuannya. Salah satu contohnya adalah bahasa Sunda. Padahal bahasa Sunda ini adalah bahasa komunikasi orang Sunda gitu ya. Tapi di zaman saat ini orang merasa enggan untuk berbicara bahasa daerahnya ya. Kalaupun kita memakai bahasa Sunda, saya pun memakai bahasa Sunda setiap hari. Tapi itu Sundanya Sunda kasar, Sunda yang sudah modern lah gitu ya. Kalau Sunda zaman dulu nenek moyang kita itu menggunakan Sunda lemes, Sunda halus. Nah, itu sudah ada aturannya. Tapi saat ini kita hanya menggunakan Sunda kasar dengan siapapun dan bagaimanapun itu yang ada gitu ya. Karena Sunda lemes ini, Sunda halus ini sudah jarang digunakan. Bahkan saya pun kadang tidak mengerti dengan Sunda halus ini. Ketika saya harus mengobrol dengan sesepuh gitu ya, mereka kan menggunakan bahasa Sunda halus ya. Kadang saya tidak mengerti apa maksud mereka. Sampai seperti itunya. Karena kita terlalu dominan dengan budaya luar, sehingga budaya kita terlupakan gitu ya. Gitu. Belum lagi kesenian dan budaya yang terlupakan. Begitu banyak kesenian yang ada di Sunda. Itu hampir 500 kesenian dan kaulinan atau permainan orang Sunda itu terancam punah. Kenapa? Karena tidak ada generasi penerus untuk melakukan hal itu. Kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Budaya yang dulu nenek moyang kita ciptakan itu sudah tergusur oleh keadaan zaman saat ini. Mungkin kita tahu main kelereng, main gasing gitu ya, yang dari kayu. Permainan-permainan itu zaman sekarang sudah tidak ada. Sudah jarang sekali orang memainkan hal itu karena kecanggihan teknologi itu. Tapi dengan kecanggihan teknologi itu ya ada baik dan buruknya kan. Ya baiknya kita lebih terbuka wawasan kita gitu ya. Buruknya yaitu seni tradisi yang dulu turun temurun kita lestarikan saat ini hampir punah ya. Hampir 500 kesenian dan kaulinan orang Sunda ini hampir punah. Ini tugas siapa ya? Ini tugas kita semua untuk melestarikan itu gitu ya. Kita harus peduli dengan kebudayaan kita. Kita harus peduli dengan kesenian kita. Karena itulah yang menjadi ciri khas, itulah yang menjadi identitas Kesundaan. Mungkin tidak hanya Kesundaan ya. Setiap daerah punya kesenian dan tradisinya masing-masing. Dan itulah menjadi identitas kita. Bahkan itu menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, itulah yang harus kita jaga. Belum lagi ini adalah jati diri Kesundaan yang sudah mulai susah diterapkan di lingkungan kehidupan sehari-hari. Harus ngomong saya orang Sunda, tapi jati diri dia sebagai orang Sunda itu harus mencerminkan. Karena kan orang Sunda kan asah asih asuh ya, saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi, saling mengharumkan nama baik ya. Sedikit-sedikit tergerus nih oleh perkembangan zaman ini. Ya, kita harus hati-hati. Kita pun harus hati-hati dengan hal itu. Jangan sampai seni dan budaya sebagai identitas orang Sunda ini
nanti hanya tinggal sejarah. Dan kita yang hidup di zaman ini, ya, kita harus bekerja keras untuk melestarikan itu. Kita harus memasukkan seni tradisi ini di zaman ini, agar generasi kita pun tahu ini ada hal yang seperti ini loh di masyarakat kita. Saya pun bukan so-soan memaparkan apa yang ada di Sunda dengan bahasa Indonesia, karena saya pun harus mengikuti keadaan zaman saat ini. Jadi mungkin dengan bahasa nasional gitu ya, mereka bisa paham, dan tidak hanya orang Sunda. Mudah-mudahan semua yang ada di sekitar kita pun paham bahwa kesenian kita bukan hanya di Sunda, kesenian di setiap daerah pun kita hampir punah, agar seni tradisi yang dianggap kuno ini bisa masuk ke setiap kalangan. Kita care dengan kebudayaan kita care dengan seni tradisi yang ada di Indonesia.